Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aryadi dari kelas PS 3A. Dimana kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya zakat produktif. Sebelum kita masuk lebih dalam ke bagian materi, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap muslim apabila telah mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam pendistribusian dana zakat, kita mengenal ada dua model penggunaannya. Pendaya gunaan yang pertama bersifat konsumtif, dan yang kedua pendaya gunaan yang bersifat produktif. Manakah yang lebih baik? Bagi saya pribadi, kedua bentuk pendaya gunaan ini tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing punya peranan yang berbeda dan bisa saling mengisi. Pendaya gunaan konsumtif sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para mustahik secara jangka pendek. Misalnya, mempersembahkan bantuan sembako bagi mereka yang tidak mampu, bantuan pendidikan agar mereka bisa tetap bersekolah, kemudian bantuan pakaian agar mereka bisa berpakaian dengan layak, atau bantuan kesehatan ketika mereka yang sedang sakit. Namun tentu saja dalam jangka panjang perlu dicarikan jalan keluar yang tepat agar kehidupan mereka tidak selalu bergantung pada pemberian dana zakat. Disinilah letak pentingnya zakat produktif. Dana zakat bisa didayagunakan dalam bentuk program ekonomi produktif yang sangat memberdayakan, misalnya dengan mempersembahkan berbagai pelatihan bantuan modal usaha, memperkuat jaringan dan juga aktivitas pendampingan, sehingga para mustahik yang tadinya tidak mempunyai keahlian menjadi punya keahlian, yang tadinya tidak punya usaha dan menjadi punya usaha, yang tadinya tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan. Harapan terbesarnya suatu saat mereka bisa senasib dari yang tadinya zakat menjadi orang yang wajib berzakat, dari seorang yang mustahik berubah menjadi muzaki. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dan menjadi problematika dalam pengentasannya. Tak terlepas dari negeri yang agraris ini, kemiskinan menjadi suatu problem yang sampai saat ini menjadi potensi yang sangat mengkhawatirkan, semakin meningkat pada masa ke masa. Ironis melihat fenomena ini terjadi pada negeri yang kaya dan melimpah akan sumber daya alamnya, karena ternyata potensi yang ada ini tidak dapat membangun cita-cita dalam mensejahterakan rakyat. Namun zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik secara zakat konsumtif maupun secara produktif. Karena zakat mempunyai peranan sangat besar dalam sosial ekonomi masyarakat muslim. Zakat di samping menjadi salah satu syarat atau kewajiban seorang muslim dalam kehidupannya, zakat menjadi tolak ukur dalam aspek spiritual maupun sosial ekonomi masyarakat pada zaman Rasulullah. Zakat juga dapat menyumbangkan suatu dampak yang sangat komprehensif dan menyentuh pada segi-segi aktivitas kehidupan masyarakat. Apabila penyaluran zakat dapat difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang bersifat produktif, dan pemanfaatan dana zakat pun perlu dilakukan pada arah investasi yang bersifat jangka panjang pula, sehingga dapat dirasakan secara terus-menerus kemanfaatannya. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam. Zakat menjadi rukun Islam yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, karena zakat adalah satu-satunya rukun dalam Islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat ditegakkan dengan benar, maka kemandirian ekonomi umat akan meningkat. Adapun pengimplementasian pendistribusian zakat di atas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, zakat didistribusikan dalam mempertahankan penghasilan individu di kelompok fakir atau miskin. Kedua, zakat yang teralokasikan sekurang-kurangnya dalam 50% dialokasikan dalam membiayai aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat fakir atau miskin. Contohnya, dapat dilakukan dalam pembiayaan dalam berbagai kegiatan dan pelatihan-pelatihan keterampilan produktif, pemberian modal usaha atau kerja, atau bantuan modal awal. Sehingga
Apabila pendistribusian zakat seperti di atas dapat direalisasikan atau diimplementasikan, maka insya Allah akan membantu meringankan program pemerintah dalam menyelesaikan problem pengentasan kemiskinan, pemerataan penghasilan, serta meminimalisir ketimpangan antar kelompok elit dan fakir miskin. Oleh karena itu, maka perlulah suatu lembaga yang mengatur memanage hal tersebut. Badan Amil Zakat atau Basnas hadir sebagai salah satu lembaga dalam pengelolaan dana zakat, baik dalam penghimpunan sampai pendistribusian. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan hak otoritas pemerintah, sehingga hanya pemerintahlah yang mempunyai hak dan pembentukan baik dalam wilayah tingkat nasional maupun dalam wilayah sampai tingkat kabupaten sampai kecamatan, dan dari tingkat yang ada tersebut mempunyai korelasi usaha atau kerja yang bersifat informatif, konsultatif maupun yang bersifat koordinatif, baik Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau disingkat LAZ. Keduanya mempunyai urgensi, peran dan fungsi yang sangat strategis, baik dilihat dalam perspektif hubungan zakat, dalam segi perpajakan maupun dalam perspektif pengembangan ataupun peningkatan sosial ekonomi. Berikut merupakan bentuk-bentuk upaya penyaluran dana zakat produktif. Yang pertama, penyaluran zakat bisa disalurkan pada sektor pendidikan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Penyaluran zakat ini berfokus terhadap pemberian pelayanan yang berhubungan dengan pendidikan bagi masyarakat, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun yang sederajat. Pemberian paket kesetaraan sampai biaya pendidikan bagi mereka yang putus sekolah, dengan harapan dapat membantu bagi masyarakat dalam masalah pembiayaan pendidikan mereka dan terciptanya masyarakat yang cerdas, akan spiritual, intelektual, dan berkarakter. Yang kedua, penyaluran zakat produktif pada sektor kesehatan. Penyaluran zakat dapat dipergunakan sebagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, penyaluran zakat pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syiar agama di tengah masyarakat agar dapat memupuk semangat keberagaman serta diharapkan semangat dan semarak keberagaman semakin meningkat. Kemudian yang keempat, penyaluran zakat produktif dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, penyaluran zakat produktif pada kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik, seperti contohnya pemberian modal kerja usaha bagi para mustahik. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pentingnya zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi khususnya masyarakat Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.